Makanya nanti dalam tes power ini kadang memang ini tes power yang berkaitan dengan orang-orang percaya. Kenapa mereka bisa kena? Karena mereka ada setannya. Ini rahasia sebenarnya. Jadi kalau teman-teman Gimana gimana Kang? tes power, itu kita bisa menang kalau lawan kita ada setannya. Kalau lawan kita bersih, tanpa dosa, kita nggak akan bisa. Kita deklarasi apapun tidak akan bisa. Nggak guna gitu ya. Bahkan jika kita, oh saya ingin ini, ingin itu malah tidak menguntungkan kita. Itu batasan tes power itu begitu. Kalau dia lebih benar dari kita akan kalah. Nggak guna kita tes power gitu. Malah membantu dia malah. Makanya tes power itu harus diawasi gitu ya. Karena bukan 11-12 dengan cara setan, tapi kadang 11-11. Gitu. Jadi kita dalam pemuridan ini, kalau itu ada kutuk dari siapapun, entah Tuhan atau itu dari manusia yang saling berjanji, dari dua orang antar manusia, itu kan sebenarnya tidak ada pihak lain. Kayak orang pacaran misalnya, saya berjanji sehidup semati, tapi menikahnya dengan orang lain. Maka perjanjian pacaran itu kan tidak ada pihak setan maupun Tuhan di situ. Tapi ketika dia menikah dengan ganti ya, maksudnya ganti, mereka putus terus mereka menikah dengan orang lain, padahal selama pacaran sudah mengucapkan janji sehidup semati, ya kena. Pernikahannya akan kena kutuk. Siapa yang mengutuk? Kuasa siapa yang mengutuk? Lawang dia tadi menikah mereka tadi berjanji di antara mereka saja. Tidak ada melibatkan setan, tidak melibatkan Tuhan gitu. Tapi ketika menikah, ternyata ada dakwaan. Oh, dulu kamu pernah berjanji sehidup semati dengan orang lain yang bukan pasanganmu yang sekarang. Artinya kan kamu ada ikatan ke sana. Satu, ikatan psikis, jadi emosimu pernah terikat ke orang lain. Jadi kamu tidak bisa mencintai orang baru dengan bebas gitu. Nah, ini kelemahan yang tadi saya bahas. Kalau orang terlalu banyak disukai atau terlalu banyak pacaran, mereka kan komitmennya banyak sekali tuh. Seringkali komitmen pacaran yang hampir menikah, sudah tunangan misalnya, itu kan sudah perjanjian hidup semati sebenarnya. Seringkali ya, secara mereka berdua saja. Tiba-tiba gagal menikah lah itu. Terlanjur berjanji lisan. Seringkali kadang di hadapan Tuhan, saya di hadapan Tuhan berjanji hidup semati dengan pacar saya. Akhirnya kena kutuk. Padahal tidak menyebut sama sekali. Setan juga tidak, Tuhan juga tidak. Tetap kena. Nah, dalam konseling dengan pasangan seperti ini ya harus ditegaskan, kamu pernah berjanji dengan orang lain. Makanya dalam konseling pastoral dengan pasangan yang pernah punya mantan, ini harus dibahas. Itu kalau cara El Sadik begitu. Kamu harus pengakuan, melepaskan relasi di masa lalu. Kalau tidak mau berarti kamu masih sayang dengan mantan. Itu bahaya bagi orang menikah. Makanya walaupun tadi ada pendapat bahwa ini kan kutuk Tuhan, setannya tidak ada, tapi faktanya selalu ada setan. Bahkan jika itu bukan Tuhan, artinya antar manusia saja ada setannya kok. Nggak hanya psikis, jadi perjanjian antar manusia yang seharusnya nggak ada Tuhan, nggak ada setan, ternyata dalam pelepasan ET selalu ada setannya. Gitu. Jadi karena sudah pernah berjanji di masa pacaran dengan orang lain itu, maka ketika pernikahannya sekarang dia akan sulit akur, ada pertengkaran. Itu psikis ya, karena kan membanding-bandingkan gitu. Tapi juga ternyata itu nanti 99% menuntun ke okultisme. Ada peran roh jahat di situ dalam pernikahan itu ya. Gitu. Makanya walaupun nggak kelihatan loh, ini kan kutuk Tuhan, tapi ya tetap kita harus pelepasan setan. Cari aman soalnya, karena belum pernah ada yang tidak ada setannya. Saya belum nemu gitu. Bahkan hanya sekedar apa istilahnya, sakit sendiri ya, artinya dia dikatai, dibully misalnya, kan sakit hati. Itu pun ada setannya kok.
Makanya saya cari aman gitu ya. Selain kan ada fakta-fakta tentang Saul, tentang Paulus, itu kan dari Tuhan. Artinya kan dari Tuhan, tapi memakai setan gitu loh. Ada roh setan menggocoh aku supaya aku tidak sombong. Harusnya kan dari Tuhan itu, supaya dia tidak sombong, berarti dia harus dari Tuhan. Tapi ini memakai roh setan. Makanya saya tetap mewajibkan ada pelepasan setan gitu. Untuk hal-hal yang sangat sulit dipahami peran setannya di mana. Ya gitu sih Pak Wid, kalau pandangan saya. Mungkin ada komentar lain dari yang lain, silahkan. Atau pertanyaan lain boleh.